Lukas 6 ayat 17-19. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, dan juga mereka yang dirasuh oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Untuk memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui Injil Lukas 6 ayat 17-19 ini, maka saya mengajak saudara untuk mengenali latar belakang sosial keagamaan masyarakat pada waktu itu. Sebab latar belakang sosial keagamaan ini sangat berbeda jauh dengan kondisi kita saat ini di Indonesia, khususnya di kota Banyuwangi. Bangsa Israel berasal dari 12 suku-suku keturunan Yakub, artinya nenek moyangnya jelas berasal dari satu orang, yaitu Yakub. Bangsa ini adalah bangsa yang monoteisme teokratis, artinya bahwa mereka sangat-sangat paham tentang Allah adalah raja, dan raja-raja yang memerintah mereka adalah tipologi pemerintahan yang mencerminkan pemerintahan Allah. Latar belakang permulaannya seperti itu, saudara. Namun dalam perjalanan panjang sejarah mereka, bangsa Israel di bawah raja-raja keturunan Raja Salomo pecah menjadi dua, yang disebut Kerajaan Yehuda atau Kerajaan Selatan dan Kerajaan Utara dengan ibu kotanya Samaria. Pada zaman Tuhan Yesus, baik Kerajaan Yehuda maupun Kerajaan Israel Utara telah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Salah satunya adalah Romawi. Ingat saudara, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, seorang raja bernama Herodes sangat marah karena merasa ada saingan. Sekalipun demikian, masih ada pemahaman pemerintahan Allah yang kuat. Namun kehidupan politik dan keagamaan sudah terkontaminasi dengan campur tangannya para penjajah itu. Para pemimpin rohani saat itu seperti para imam dan lewi sudah banyak menyimpang. Ajaran-ajarannya tidak lagi dilaksanakan seperti yang Allah kehendaki. Umat Allah kehilangan pegangan dan figur yang dapat menggembalakan mereka. Dan mereka ini saudara, umat Allah pada masa itu seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Iya saudara, secara fisik memang punya pemimpin, punya raja. Tapi secara rohani mereka tidak tergembalakan. Tidak ada yang menggembalakan umat Allah seperti yang Allah kehendaki. Efek penjajahan bangsa asing menyebabkan umat Allah hidup dekat berdampingan dengan orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain yang sangat mungkin juga mempengaruhi kehidupan kerohanian mereka. Sinkretisme telah terjadi di mana-mana, campur aduk kepercayaan. Sekarang kita langsung menjelajah posisi geografis di mana Tuhan Yesus melayani yang dicatat dalam Lukas 6, 17-19. Biasanya tanah datar di situ dekat tempat di mana Tuhan Yesus yang biasa berdoa itu masih sekitar Bukit Zaitun, sekitar situlah. Dan ternyata yang datang bukan hanya bangsa Yehuda, bukan orang Yahudi, tapi juga orang-orang asing, orang-orang bukan Yehuda, orang-orang bukan Yahudi, seperti orang-orang dari pantai Tirus dan Sidon. Jadi yang datang kepada Tuhan Yesus pada perikop ini ada yang dari bangsa Yahudi, ada juga bangsa yang bukan Yahudi. Semuanya menjadi satu. Saudara, sebelum lebih lanjut kita bersaat teduh, mari kita menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
yaitu kasih Allah yang universal bagi bangsa-bangsa lain juga, maka pada bagian ini Tuhan Yesus juga mengajarkan firman Tuhan bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Firman Allah diajarkan kepada semua bangsa yang pada waktu itu datang. Mengingat latar belakang yang majemuk dan pendengar pada waktu itu, maka dalam setiap kesempatan Tuhan mengajarkan firman Allah, Tuhan juga melakukan banyak kesembuhan dan melepaskan mereka dari kerasukan roh. Pelayanan kesembuhan dan pelepasan dari roh jahat itu memang sangat dibutuhkan pada zaman itu. Sekali lagi ya saudara, pelayanan kesembuhan dan pelepasan mereka yang dirasuk roh jahat sangat dibutuhkan oleh masyarakat zaman itu. Sebab itu, masihkah kita ingat pelayanan-pelayanan berhubungan dengan para imam? Pelayanan seperti itu langsung berhubungan terkoneksi dengan imam. Coba bandingkan dengan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan kan memerintahkan mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Sebab imam yang punya kuasa untuk menyatakan mereka sembuh atau mereka belum sembuh. Mereka tahir atau mereka belum tahir. Sementara itu saudara, jika kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita di Banyuwangi saat ini yang memang sangat majemuk, tidak ada lagi imam seperti zaman Alkitab yang punya kuasa tunggal untuk menyatakan seseorang itu sembuh atau tidak, tahir atau tidak. Bahkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain saja tidak saling berhubungan. Masing-masing gereja punya wilayah otonominya sendiri-sendiri. Kalaupun ada salah satu dari warga gereja misalnya saudara sembuh karena pekerjaan adikodrati, maka kita tidak bisa mengklaim bahwa hal itu sembuhnya karena mukjizat. Karena tidak ada lagi imam yang berkuasa untuk menyatakan sembuh atau menyatakan tahir. Orang Kristen atau masyarakat kita telah memberi makna baru berkaitan dengan mukjizat penyembuhan. Pokoknya sakit lalu sembuh, dianggapnya itu semua mukjizat. Padahal bukan hanya orang Kristen sakit itu sembuh. Usaha yang dilakukan, sudah ke dokter, sudah ke alternatif, sudah melakukan usaha-usaha yang bisa saja dengan cara-cara bekerja sama dengan roh-roh jahat. Bahkan lebih miris lagi di zaman ini, orang yang sakit itu sendiri memerankan diri sebagai Tuhan Yesus. Misalnya begini saudara, si A sakit, lututnya nyeri, nggak sembuh-sembuh, nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Karena tahu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat dalam pelayanannya, maka As ini memperlakukan dirinya seperti Tuhan Yesus. Dia menepuk-nepuk lututnya sendiri yang sakit dan mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nah saudara, praktek-praktek seperti ini kan tidak ada dalam Alkitab. Tapi sangat populer di kalangan orang-orang Kristen. Dirinya yang sakit, dirinya jadi Tuhan. Memang saudara, untuk melakukan pelayanan rohani seperti memberitakan firman, mengajarkan firman itu tidak berdiri sendiri. Orang lain yang hendak mendengar berita Injil masih memerlukan bukti fisik yang berhubungan dengan kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan. Saya sangat bersyukur bahwa gereja kita sudah berkembang pelayanan-pelayanan yang berdampingan bersama seperti ini. Pelayanan pemberitaan Injil dibarengi, walaupun waktunya belum tentu sama-sama, dengan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan jemaat saat ini. Baik yang dilakukan oleh gereja sebagai organisasi maupun oleh pribadi-pribadi. Tujuannya memberitakan firman Allah tetapi tidak melepaskan dengan aksi sosialnya. Mari kita tetap jaga dan pelihara pelayanan-pelayanan yang berdampingan ini. Bukan malah niru-niru mukjizatnya, tapi pelayanan pemberitaan Injil dan pelayanan sosial tidak dilakukan. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tapi tidak memberitakan Injil, tidak juga melakukan pelayanan sosial. Tidak ada gunanya. Kita akan terus-menerus membayar hutang kasih kepada sesama. Di balik hutang kasih itu, kita digerakkan oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang telah menerima kebaikan dari sesama, ingatlah ajaran Tuhan bahwa yang menyenangkan hati Tuhan adalah saudara senang, tetapi supaya saudara dapat melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Itu hukumnya Kristus. Contoh lagi, jika dalam kekurangan saudara dibantu oleh seseorang, maka berdoalah agar diberi berkat, sehingga bukan hanya saudara yang menikmati berkat, tetapi saudara dapat membantu lebih banyak lagi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
2 hari lagi kami akan menutup tahun ini, tahun 2021 ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan mengingatkan melalui Lukas 6, 17-19 ini, bahwa pelayanan kerohanian memang harus disertai pelayanan sosial. Pelayanan sosial sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh masyarakat atau jemaat. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan makin memberkati jemaat-Mu, sehingga berita Injil makin maju, dan jemaat Tuhan makin bersemangat melayani dalam segala aspek kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.